Bab 1913 Mentah 2014 9 naga melonjak di langit. Dengan Liu Feng yang memimpin, keempatnya diam-diam menuju puing-puing. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk mengikuti, memikirkan beberapa hal terlebih dahulu. Mungkinkah raksasa Demon menebak bahwa Flame Dragon Legion akan mengirim seseorang untuk menghancurkan altar dewa dunia bawah? Sebenarnya, pemikiran untuk menghancurkan altar dewa dunia bawah cukup gila, karena tingkat keberhasilannya rendah. Ini juga sangat berbahaya, dengan kemungkinan kematian yang tinggi. Biasanya, raksasa demon seharusnya tidak memikirkan hal ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Kemudian, sosoknya dengan lembut melayang pergi dan diam-diam tiba oleh Liu Feng dan yang lainnya. Keempatnya terkejut dengan kecepatan luar biasa Xiao Chen. Teknik gerakannya memang lebih unggul dari mereka, seperti yang dikatakan Wei Hongfei. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah puing-puing, seluruh tubuh Murong Yan berkobar dengan api. Dia seperti naga api kuno, mengirimkan api yang luar biasa dengan setiap pukulan dan serangan telapak tangan, menyebarkan api kemana-mana. Tentara raksasa iblis jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa ahli mencoba untuk menjebak Murong Yan, untuk mencegahnya menimbulkan kehancuran skala besar lebih lanjut. Namun, misi Murong Yan adalah untuk menarik perhatian raksasa demons di lapangan. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terjebak di sana? Murong Yan menahan amarahnya dan tertawa terbahak-bahak. Sosoknya bergerak dengan kacau tanpa pola apapun. Dengan Wei Hongfei di langit dan Murong Yan di tanah, mereka memang menciptakan peluang besar untuk 5 lainnya. Wei Hongfei memancarkan cahaya keemasan berkilau di langit, dan awan keemasan memancarkan kekuatan naga. Murong Yan melepaskan api yang luar biasa dari seluruh tubuhnya di tanah. Keributan yang disebabkan keduanya menarik perhatian hampir semua raksasa demons. Akibatnya, ruang kosong besar muncul di puing-puing kota. Kelompok Liu Feng mengambil keuntungan dari ini untuk menyelinap ke depan, dengan cepat mendekati altar dewa dunia bawah di antara puing-puing. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras terdengar tanpa henti. Saat kelompok itu berjalan ke kota, lingkungan dipenuhi dengan raksasa demons. Ledakan dan ledakan sesekali meletus di telinga mereka, membuat semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mereka bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Siapa di sana? Tiba-tiba, sekelompok kecil raksasa demons keluar dari balik tembok yang rusak di depan. Membunuh. Tatapan Xiao Chen berubah dingin. Kemudian, dia membuat langkah pertama. Hantu maju seperti hantu, dia mengetuk dahi raksasa demon yang berbicara. Seutas pedang Qi melesat keluar dari ujung jari Xiao Chen dan diam-diam dan langsung menghabisi raksasa demon ini. Tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, raksasa demon mati. Liu Feng dan yang lainnya bereaksi hanya setelah Xiao Chen sudah berurusan dengan 3 orang. Mereka buru-buru bergerak, dan dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, mereka membunuh raksasa demon yang tersisa. Untungnya, Liu Feng dan yang lainnya tidak lemah. Begitu mereka bereaksi, mereka dengan cepat membunuh musuh. Oleh karena itu, tim raksasa demons ini segera ditebang tanpa menimbulkan keributan. Tatapan Liu Feng jatuh pada Xiao Chen, menunjukkan beberapa kejutan. Xiao Chen melihat ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, ikut denganku. Saat ini, Xiao Chen mengeluarkan suasana berbeda. Dia tampak dapat diandalkan untuk beberapa alasan, menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Liu Feng jauh dari sebanding dengan Wei Hongfei. Liu Feng tidak akan bisa mencapai hal-hal besar, jadi Xiao Chen memilih untuk memimpin tim sendiri. Hal ini sangat penting. Mereka tidak mampu untuk gagal. Dengan Xiao Chen memimpin, kelompok itu bergerak sangat cepat. Rasa spiritualnya sangat tajam. Berkali-kali, dia bisa menghindari tim raksasa demon terlebih dahulu. Dalam kekacauan, Xiao Chen memimpin 4 lainnya menuju altar dewa dunia bawah. Sepanjang jalan, kelompok itu kadang-kadang memiliki beberapa pertemuan yang tidak dapat dihindari. Xiao Chen akan menggunakan metode secepat kilat untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ada beberapa panggilan dekat, tetapi mereka tidak diekspos dan tidak menarik lebih banyak. Berhenti. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti, dan orang-orang di belakang menirunya. Setelah melihat bahwa altar dewa dunia bawah berjarak kurang dari 10 km, Liu Feng berkata, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai pemimpin? Tetap di samping, menyerang ke altar dewa dunia bawah dan menyelesaikan misinya. Setelah Liu Feng mengatakan itu, dia mengabaikan perintah Xiao Chen dan melewati Xiao Chen. Suara mendesing. Saat Liu Feng melewati Xiao Chen, patung raksasa Tian di atas altar dewa dunia bawah tiba-tiba membuka sepasang mata merah.
Cahaya merah turun dari langit dan menyelimuti sosok Liu Feng. Liu Feng tidak punya tempat untuk bersembunyi dalam jarak 10 kilometer. 8 penjaga di altar Dewa Dunia Bawah juga membuka mata mereka dan menatapnya dengan dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Raksasa demons yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah, menyerang Liu Feng. Meskipun situasi di puing-puing itu kacau, para penjaga di sekitar altar Dewa Dunia Bawah dan 8 orang di atasnya tidak panik atau terganggu dari awal hingga akhir. Mereka yang bisa menjaga altar Dewa Dunia Bawah pasti semua adalah elit. Ini sudah berakhir. Kami terpapar. Petik 2. Ini benar-benar berakhir kali ini. Tidak ada cara untuk menyelesaikan misi ini. Kami juga tidak akan bisa pergi. Xiao Chen dan yang lainnya tetap bersembunyi. Namun, ketika mereka melihat banyak raksasa demon bergegas, mereka semua menjadi pucat. Liu Feng, yang telah diperhatikan oleh raksasa Tian, panik. Dia tidak hanya merasakan kekuatan iblis yang menekannya tetapi juga kengerian akan kematian yang akan datang. Raksasa demon elit yang datang dari segala arah juga memberikan tekanan berat padanya. Sepertinya ada banyak malaikat maut yang memegang sabit mereka untuk mengambil jiwanya. Karena kita sudah terpapar, tidak perlu berpikir lagi. Muat ke depan. Petik 2. Xiao Chen menghela nafas dalam hatinya tetapi tidak ragu-ragu. Dia melompat ke udara dan mendorong Liu Feng yang kebingungan keluar dari garis api. Kemudian, Xiao Chen berdiri di depan raksasa Tian dan mendongak untuk bertemu dengan tatapan patung itu. Raksasa Tian, aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar hidup kembali. Xiao Chen mendengus dingin, lalu memproyeksikan Dragon Might dari tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan kemarahan teknik rahasia gerbang naga. Sebuah tangan raksasa muncul di langit. Jari-jarinya seperti pedang, mengandung niat pedang dan listrik yang tak terbatas saat ia langsung meraih patung itu. Pelacur, mati. 8 raksasa demon berperingkat tinggi tiba-tiba berdiri. Mereka masing-masing mengeksekusi gerakan paling kuat mereka secara bersamaan dan menghancurkan tangan raksasa itu sebelum mendaratkan pukulannya. 8 raksasa demons di altar memucat dan mundur selangkah, memuntahkan darah dari mulut mereka. Jelas, 8 ini telah meremehkan kekuatan kemarahan cakrawala ini, menderita rebound besar. Bang, bang, bang. Potongan tangan raksasa yang terbakar itu berisi kemarahan Great Desolate Aeon Ancestor Dragon. Tidak semudah itu memadamkannya. Ketika potongan-potongan ini menyentuh tanah, mereka menghancurkan semua elit raksasa demon yang bergegas. Aku akan melindungi kalian semua. Cepat menyerbu ke altar. Petik 2. Keraguan-raguan selalu menyebabkan masalah. Karena grup itu sudah diekspos, tentu saja tidak perlu memikirkan hal lain. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, bunuh. Pada saat genting, Xiao Chen melangkah maju. Harapan menyala kembali di hati kelompok itu, yang moralnya telah anjlok. Tidak lagi ragu-ragu, mereka semua bergegas ke altar. Terima kasih banyak. Liu Feng merasa malu, berharap dia bisa bersembunyi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen, naga berdarah campuran. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya tidak ingin misi gagal. Pergi. Diprovokasi oleh sikap dingin Xiao Chen, Liu Feng mendengus dingin dan berlari menuju altar bersama yang lain. Ada kekuatan surgawi di altar. Di bawah tekanan berat, teknik gerakan kelompok itu dibatasi. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Segera, ribuan elit raksasa demon yang diledakkan oleh firmamen Serage berkumpul kembali dan menyerbu. Jika para elit raksasa ini mengganggu murid gerbang naga, maka Liu Feng dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk memanjat altar. Kalian semua, datang ke sini. Xiao Chen menghantam tanah dengan Tyrant Sabre. Kemudian, dia mengendarai Primal Chaos Veritable Essence Energy di 9 star Primal Core-nya, dan medan gaya Taiji menyelimuti 10 km di sekitarnya. Diagram Taiji besar berputar cepat di tanah. Sebuah hisapan kuat menepi semua elit raksasa demon mencoba untuk menghentikan Liu Feng dan yang lainnya dari memanjat altar. Banyak raksasa demon ngeri mendapati diri mereka diseret ke Xiao Chen. Kekuatan aneh menyedot tubuh mereka, mencegah mereka menggunakan teknik gerakan mereka dan sangat menghambat kecepatan mereka. Namun, dalam hal jumlah, ribuan raksasa demons masih sangat mengerikan. Dentang. 2 disdau muncul di belakang Xiao Chen. Kemudian, dia menarik pedangnya, dan cahaya pedang menyala. Cahaya pedang menggorok leher 10 raksasa demon di dekatnya, langsung membunuh mereka. Namun, tidak ada waktu untuk mengambil nafas. Raksasa demons melonjak dari segala arah. Xiao Chen mengeluarkan keterampilan pedangnya hingga batasnya, menari di antara kerumunan dengan cahaya pedang yang lebat. Kepingan salju,
Kilat, bulan yang cerah, dan segala macam fenomena misterius meletus dari tubuh Xiao Chen, bersinar ke segala arah. Dia menginjak naga petir dan bergerak. Dia juga menggunakan Light of Freedom untuk menghindari banyak serangan kuat. Xiao Chen bertarung melawan 1000 sendirian. Ketika Liu Feng dan yang lainnya, yang sedang memanjat altar, melihat pemandangan ini, mereka merasa terkejut. 8 penjaga di altar juga mengerutkan kening, menemukan pemandangan itu agak tak terbayangkan. Pemimpin 8 raksasa demons, raksasa demon berperingkat tinggi yang mengenakan armor hitam, berkata, kalian berempat turun, hentikan mereka memanjat altar. Iya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, 4 penjaga melompat turun dari altar dan menyerang Liu Feng dan yang lainnya. Namun, Liu Feng dan yang lainnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah murid inti dari Istana Luar Gerbang Naga dan juga memiliki garis keturunan naga surgawi. Mereka memiliki peluang kemenangan yang tinggi jika mereka bertarung 1 lawan 1. 4 raksasa demon yang turun tidak menimbulkan halangan yang berarti bagi mereka. Taiji meledak. Xiao Chen meraung di bawah, dan medan gaya Taiji meledak dengan ganas, meledakkan semua raksasa demons yang tersisa. Luka pedang memenuhi raksasa demons, listrik berderak di luka, tidak ada raksasa demons yang bisa dikenali. Xiao Chen berdiri tegak dengan pedang terangkat. Jubah putihnya berlumuran darah, mungkin milik lawannya. Di tengah pertempuran yang kacau, Xiao Chen dipukul berkali-kali sehingga dia tidak lagi repot menghitung. Kemudian, dia mendongak dan kebetulan bertemu dengan tatapan raksasa demon berarmor hitam yang berdiri di atas altar. Membunuh. Xiao Chen melayang ke udara dan menuju altar, langsung menyerbu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raksasa demon berbaju hitam menunjukkan ejekan di wajahnya. Dia tersenyum dingin dan meraih tulang yang menonjol di bahu kirinya dengan tangan kanannya. Kemudian, dia mengeluarkan paku tulang putih yang ramping. Saat Xiao Chen menyerbu, raksasa demon lapis baja hitam menyerang dengan kecepatan kilat. Puci, paku tulang menembus dada kanan Xiao Chen. Darah menyembur keluar. Dia baru setengah jalan ketika Underworld Monarch Might yang sangat kuat menyelimutinya, sangat membatasi kecepatannya. Terperangkap lengah, dia tidak bisa menghindari pukulan raksasa demon berarmor hitam. Selanjutnya, ini adalah hasil dari Xiao Chen yang menghindar pada saat kritis. Seandainya paku menembus bagian tengah dadanya, dia akan terluka parah. Raksasa demon berbaju hitam tampak tampan, tidak seperti raksasa demons biasa. Paku tulang ramping meneteskan darah. Raksasa demon berbaju hitam membawa paku ke mulutnya dan menjilatnya. Kemudian, dengan tawa yang aneh, dia berkata, rasanya enak. Setelah pertempuran selesai, aku akan memanfaatkan tubuhmu dengan baik. Masih ada 3 raksasa demon berperingkat tinggi yang berdiri di belakang. Mereka menatap Xiao Chen dengan dingin dengan mata hijau giok mereka. Xiao Chen menghentikan lukanya dari pendarahan. Kemudian, dia melirik Liu Feng dan yang lainnya, yang bertarung di altar. Mereka hampir memenangkan pertarungan mereka. Namun, keempatnya tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang ketika mereka menyerang. Mereka harus menghadapi kelompok 4 raksasa demon berbaju hitam, yang masih segar dan bugar, sementara kelompok Liu Feng akan kelelahan. Xiao Chen mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kilat, menyerbu ke dasar altar. Pada saat itu, dia melingkar di sekitar altar, bergegas ke atas. Gemuruh. Lampu listrik yang berputar cepat menerangi sekeliling, menendang angin kencang yang tak terbatas, pasir, dan batu, menutupi langit dan matahari. Ketika angin kencang bertiup di atas altar, kelompok 4 raksasa demon berarmor hitam mengalami kesulitan menjaga mata mereka tetap terbuka, dan sosok mereka sedikit gemetar. Xiao Chen, yang berubah menjadi kilat, melawan kekuatan Raja Dunia Bawah. Kekacauan utamanya, energi esensi sejati terkuras terus-menerus. Ketika dia hendak mencapai puncak altar, dia tiba-tiba berubah menjadi naga petir dan meraung dengan ganas ke kelompok 4 raksasa demon berarmor hitam. Raungan naga menyebar ke segala arah, mengguncang langit. Sebelum naga mengaum yang mengejutkan ini, kelompok raksasa demon berarmor hitam mau tidak mau harus mundur beberapa langkah ke altar. Nyah! Teriak raksasa demon berarmor hitam. Dia menahan tekanan dan memproyeksikan auranya. Dia memimpin raksasa demons yang tersisa dalam meluncurkan diri mereka ke naga petir, ingin mengejar Xiao Chen. Siapa tahu, naga petir terbelah menjadi 9 dan tidak membuang waktu dengan raksasa demons, terus berputar ke atas di sekitar patung raksasa Tian setinggi 3 km. 9 naga yang membubung di langit memicu fenomena misterius yang menakutkan. Lapisan awan petir berkumpul di atas patung, dan kilat menyambar di langit.
Oh tidak, dia berencana untuk menghancurkan patung itu. Ekspresi raksasa Demon berbaju hitam berubah drastis. Dia buru-buru membentuk segel tangan. Tiga raksasa Demon di belakangnya secara bersamaan menggorok pergelangan tangan mereka, dan darah mereka muncrat ke patung raksasa Tian. Dipaksa oleh keadaan, keempatnya bersiap untuk memanggil klon raksasa Tian. Bab 1914 Mentah 2015 mengisi dari pengepungan. 9 naga melayang ke udara dan langsung menghindari serangan dari 4 raksasa Demon tingkat tinggi. Raksasa Demon lapis baja hitam sangat menentukan. Dia segera memilih untuk memanggil klon raksasa Tian. Daripada membiarkan Xiao Chen menghancurkan patung itu, raksasa Demon berbaju hitam mungkin akan menyia-nyiakan satu kesempatan ini untuk memanggil klon raksasa Tian dan membunuh semua penyerbu ini. Ketak, ketak, ketak. Batu-batu berjatuhan dari permukaan patung raksasa Tian setinggi 3 km, dan Underworld Monarch Might terus menguat. Di bawah, Liu Feng dan 3 lainnya telah memenangkan pertarungan mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan setelah tertegun sejenak, mereka dengan tegas mundur. Meskipun pemandangan di depan mereka mengejutkan, rencananya masih memperhitungkan kemungkinan ini. Hasil terbaik dari misi tersebut adalah penghancuran altar. Yang terburuk adalah kegagalannya. Namun, masih ada kemungkinan di antara. Itulah yang terjadi sekarang, pihak lain memanggil klon raksasa Tian terlebih dahulu. Jelas, cloning raksasa Tian tidak bisa dipanggil setiap hari. Jika tidak, ras raksasa tidak akan tertandingi di dunia bawah neraka. Mereka hanya bisa memanggil klon raksasa Tian sebulan sekali. Dibutuhkan pengorbanan dan waktu yang cukup. Altar Dewa Dunia bawah sendiri juga membutuhkan perawatan. Klon raksasa Tian yang dipanggil sebelum pertempuran masih merupakan hasil yang dapat diterima untuk Legiun Naga Api. Namun, untuk kelompok Xiao Chen, itu bisa dibilang hukuman mati. Sudah sulit untuk melarikan diri sejak awal. Dengan klon raksasa Tian muncul, apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk pergi? Liu Feng mengeluarkan bendera sinyal. Setelah memutar bagian bawah sekali, dia menembaknya ke arah langit. Seketika, bendera sinyal menyala terang di langit, tampak seperti bintang. Warnanya berubah terus-menerus sebelum akhirnya menjadi merah. Beberapa iblis raksasa mulia tahap akhir yang bertarung melawan Wei Hongfei di udara merasakan Raja Dunia Bawah yang menakutkan mungkin melonjak keluar. Raksasa Demons ini mendongak dan kebetulan melihat bebatuan jatuh dari patung raksasa Tian. Jadi, mereka tidak bisa menahan perasaan terpana. Dengan munculnya Raja Dunia Bawah, kalian semua pasti akan mati. Ketika raksasa Demon yang mengelilingi Wei Hongfei melihat pemandangan ini, mereka mulai tertawa dingin. Serangan mereka menjadi lebih tajam. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, mata Wei Hongfei tiba-tiba berkobar dan berubah menjadi emas. Wei Hongfei langsung mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Dragon Might dari Great Desolate Aeon Golden Divine Dragon Rache masuk ke dalam dirinya. Naga yang mengamuk Might segera memukul mundur raksasa Demons. Dia melihat sekeliling dengan santai pada yang lain, yang berada dalam situasi kacau. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri dengan Great Desolate Aeon Dragon Might yang mendukungnya. Dalam situasi seperti itu, Wei Hongfei sama sekali tidak memiliki kelonggaran untuk peduli pada orang lain. Dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Sangat menentukan, Wei Hongfei berubah menjadi kilatan cahaya keemasan, menggunakan Great Desolate Aeon Dragon Might untuk melarikan diri. Dengan Dragon Might menyebar, tidak ada yang bisa menghalanginya. Segera, dia mengukir jalan keluar untuk dirinya sendiri. Setelah dia, ketika kekuatan garis keturunannya habis, sudah waktunya dia mati. Petik 2. Pakar raksasa Demon yang dipukul mundur Wei Hongfei jelas tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Raksasa Demons berubah menjadi kilatan cahaya iblis dan mengejar. Kali ini, aku benar-benar akan mati. Murong Yan yang agak lelah melihat banjir tak berujung raksasa Demons yang mengelilinginya. Ketika dia merasakan cloning raksasa Tian bermanifestasi, dia tidak bisa menahan keputusasaan yang muncul di matanya. Meskipun Wei Hongfei menarik perhatian sebagian besar ahli raksasa Demon, Murong Yan masih menghadapi hampir seluruh pasukan raksasa. Meskipun ahlinya tidak banyak, seperti kata pepatah, banyak semut yang bisa menggigit gajah sampai mati. Murong Yan telah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon sebelum Wei Hongfei melakukannya. Mustahil bagi Murong Yan untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk menyelamatkan hidupnya. Raksasa Demon yang tak terhitung jumlahnya mengepung Murong Yan, mereka berada di segala arah, bahkan di atas dan di bawah. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kultivator ras naga merah yang mengamuk ini telah membuat kesan yang terlalu dalam pada raksasa Demons ini sebelumnya.
Murong Yan menahan amarah di hatinya. Seluruh tubuhnya bermandikan darah. Dia melihat sekeliling sambil terengah-engah. Dia hanya memiliki satu pemikiran sederhana di benaknya, untuk membunuh lebih banyak sebelum dia mati. Di antara dua pembudidaya Dragon Rache, tidak ada yang tahu siapa yang benar atau salah. Namun, jelas bahwa pikiran Murong Yan jauh lebih langsung daripada pikiran Wei Hongfei. Ini menunjukkan perbedaan kecerdasan. Saat klon raksasa Tian dipanggil, 9 naga petir melonjak ke langit. Kemudian, mereka bergabung dalam pusaran awan petir di langit. Begitu sosok Xiao Chen muncul, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia melihat Liu Feng dan yang lainnya sudah pergi. Dalam 1 detik, dia telah menganalisis situasi di depannya. Ini buruk. Patung Raja Dunia bawah raksasa Tian telah melepaskan sebagian besar penutup batunya. Klon raksasa Tian akan segera turun. Pada saat itu, tidak peduli seberapa mampu Xiao Chen, dia akhirnya akan menyerahkan hidupnya. Lari, dasar naga berdarah campuran. Dengan munculnya Raja Dunia bawah, kamu pasti akan mati. Hahaha. Raksasa lapis baja hitam tertawa gila saat dia melihat Xiao Chen di udara. Dia terus membentuk segel tangan melalui semua ini. Underworld Monarch Might yang mengerikan telah menyapu seluruh medan perang, memberikan semua raksasa Demon dorongan moral yang besar. Mereka yang melarikan diri sedang dikejar, semuanya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ketak, ketak, ketak. Suara batu jatuh dari patung Raja Dunia bawah raksasa Tian seperti lonceng kematian. Itu memicu kekhawatiran dan mengganggu pikiran. Bisakah saya melarikan diri? Kemana saya bisa melarikan diri? Ketika klon raksasa Tian muncul, tidak akan ada tempat yang aman. Aku hanya bisa bertarung. Awan hitam menyebar di bawah pusaran awan petir. Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon-nya, dan cahaya keemasan muncul di matanya, tampak seperti nyala api surgawi yang menyala. Namun, sebelum cahaya itu bisa lolos, dia menutup matanya. The Tyrant Saber, di tangan kanannya, meninggalkan tangannya dan berputar di udara, berkedip-kedip dengan cahaya listrik yang tak terbatas. Segel 7 pembunuh Sekte Buddha. Sebuah swastika muncul di dahi Xiao Chen saat dia membentuk segel tangan dengan tangan kanannya. Setelah dia mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon, ki pembunuhannya menjadi sangat mengerikan. Dengan peningkatan 7 kali lipat, niat membunuh tanpa batas yang meletus memenuhi seluruh kota. Niat membunuh langsung menekan Underworld Monarch Might, membuat semua raksasa Demon berhenti sejenak. Ketika niat membunuh tiba, gerakan mereka menjadi kaku. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dan terbakar. Seolah-olah dewa pembunuh yang lahir di medan perang kuno telah muncul di dunia biasa. Namun, hati Xiao Chen tetap sangat tenang. Dia seperti orang dari sekte Buddhis yang melihat situasi dengan mata yang tajam. Aura keruh yang tak tertahankan meresapi seluruh kota yang dihancurkan. Hanya Xiao Chen yang memancarkan cahaya lembut, terpisah dari niat membunuh yang menyelimuti tempat itu. Dia seperti bunga teratai yang tidak menahan air atau matahari dan bulan tidak pernah tinggal di langit selamanya. Xiao Chen jelas berada di dalam air, tetapi dia tidak basah sama sekali, keadaan yang sangat mendalam. Apa yang dia lakukan? Raksasa Demon lapis baja hitam memperlambat tindakannya memanggil raksasa Tian. Apa yang dilakukan Xiao Chen? Secara alami, Xiao Chen mempertaruhkan segalanya untuk bertaruh, melakukan upaya terakhir untuk bertahan hidup. Membunuh. Xiao Chen dengan ganas membuka matanya. Pada saat ini, raksasa Tian sepenuhnya mengungkapkan dirinya. Cahaya abu-abu bersinar ke segala arah. Xiao Chen mendongak, dan sepasang mata hijau giok memproyeksikan keinginan mengerikan langsung ke soul pool-nya. Orang biasa tidak akan bisa bergerak sama sekali sebelum kengerian raksasa Tian dan wasiat ini, membeku di tempat. Namun, Xiao Chen, yang berada di udara, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadap cloning raksasa Tian. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan langsung menarik Tyrant Sabre, yang telah berputar di udara. Sebuah dengungan pedang renyah terdengar di sekitarnya. Menyelesaikan duniawi. Setelah menyelesaikan hati duniawi, tidak ada keinginan, tidak ada kegembiraan, dan tidak ada kesedihan. Xiao Chen kebal terhadap semua serangan mental dan emosi negatif. Setelah mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Aeon dan membentuk Seven Kill Seal, dia mengeksekusi Resolve de Mundane. Kekuatan serangan pedangnya sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ledakan. Xiao Chen mendaratkan serangan pedangnya, membelah menjadi dua raksasa Tian, yang baru saja muncul dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dengan cahaya pedang abadi dari Tyrant Saber. Kekuatan serangan pedang yang tak berkurang mendarat di altar. Di samping raksasa Demon berarmor hitam,
serangan pedang ini menghancurkan raksasa demon berperingkat tinggi, bahkan tidak meninggalkan tulang. Gemuruh. Serangan pedang ini terus menebang dan menghancurkan seluruh altar. Sama seperti itu, serangan pedang Xiao Chen menghancurkan klon raksasa Tian sebelum dia bisa bergerak sama sekali. Liu Feng dan murid naga ras lainnya, yang melarikan diri, terpana oleh serangan pedang ini, sangat terkejut. Sebelum gelombang kejut menghilang, garis keturunan Great Desolate Aeon Xiao Chen perlahan mundur. Dia menyeka darah dari bibirnya dan mengungkapkan senyum. Perjudian terbayar. Dia telah bertaruh bahwa saat raksasa Tian tiba akan menjadi saat terlemah raksasa Tian. Jika Xiao Chen tidak membunuh klon raksasa Tian dengan serangan pedang ini, klon raksasa Tian akan membunuhnya di detik berikutnya. Untungnya, pertaruhannya terbukti benar. Pergi. Xiao Chen memanggil, dan ada kilatan lampu merah. Hering darah iblis muncul dan membawanya ke udara. Di punggung hering darah iblis, Xiao Chen mengonsumsi beberapa pil obat secara berurutan, pil surgawi purba, pil jantung dunia bawah, dan pil darah hidup. Setelah itu, dia menutup matanya dan beristirahat. Untungnya, hering darah iblis tidak keluar dari awal hingga akhir, mempertahankan kekuatannya. Itu terbang ke depan dengan cepat, membawa Xiao Chen dan membunuh jalan keluar di langit. Setelah sedikit pulih, Xiao Chen membuka matanya dan kebetulan melihat Murong Yan di bawah dipaksa ke sudut. Armor Murong Yan rusak, dan luka menutupi seluruh tubuhnya. Kelelahan terlihat di wajahnya, matanya lesu. Sosoknya bergoyang, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Orang ini, tanpa ragu, Xiao Chen melompat turun dan berubah menjadi sambaran petir. Dia melesat melewati banyak raksasa demons yang mengendarai binatang buas terbang di langit. Saat dia mendekati Murong Yan, petir berubah menjadi naga petir dan mendorong semua orang mundur. Kemudian, naga petir mengelilingi Murong Yan, terus mengitarinya. Itu mengambil Murong Yan dan berubah menjadi badai naga petir, membubung ke udara. Setelah menjatuhkan raksasa demons di udara, badai mereda. Xiao Chen dan Murong Yan mendarat di punggung Vulture darah iblis. Hahaha, aku yang hebat ini sebenarnya tidak mati. Aku, Murong Yan, memang tidak ditakdirkan untuk mati. Murong Yan menjadi liar dengan sukacita ketika dia mendarat di punggung Vulture darah iblis. Dia tertawa tanpa henti tetapi tidak mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen sama sekali. Namun, Xiao Chen sudah terlalu sering melihat ini terjadi. Meski begitu, dia tidak peduli. Dia segera menutup matanya, mengambil kesempatan untuk memulihkan diri lebih lanjut. Beberapa kali Situ Chang Feng menyelamatkan orang ini, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Ada yang salah dengan otak orang ini. Dia merasa bahwa orang yang menyelamatkannya adalah sesuatu yang normal dan logis. Dia tidak merasa ada yang salah dengan pemikiran ini. Namun, suatu hari nanti, jika seseorang dalam kesulitan, Murong Yan pasti akan datang untuk menyelamatkannya tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Demikian juga, Murong Yan tidak akan mengharapkan ucapan terima kasih sebagai balasannya. Menurutnya, melakukan itu adalah sesuatu yang sangat normal dan benar. Bab 1915 Mentah 2016 Legiun dikelilingi. Xiao Chen, kamu benar-benar luar biasa. Memikirkan bahwa bakat sepertimu bisa datang dari istana naga berdarah campuran, itu benar-benar aneh, seru Murong Yan kegirangan ketika dia melihat Xiao Chen membuka matanya. Xiao Chen berkata tanpa ekspresi, aku dari istana naga langit. Haha, bukankah istana naga langit adalah istana naga berdarah campuran? Katakan satu kata lagi, dan aku akan mengusirmu. Melihat bahwa Xiao Chen tampaknya tidak bercanda, Murong Yan tertawa malu dan berkata, saya tidak akan mengatakannya lagi. Saya tidak akan mengatakannya lagi. The Demon Blood Vulture membawa keduanya ke depan, mengukir jalan keluar dengan kekuatannya. Awan debu bergolak di reruntuhan altar dewa dunia bawah. Raksasa Demon berbaju hitam berjalan keluar dari puing-puing, tampak lemah dan mengerutkan kening. Kemarahan melintas di mata raksasa Demon berbaju hitam. Memikirkan bahwa seseorang menghancurkan klon raksasa Tian saat dia muncul. Raja dunia bawah raksasa Tian adalah sesuatu seperti dewa bagi mereka. Oleh karena itu, raksasa Demon berbaju hitam menganggap pergantian peristiwa ini tidak dapat diterima. Tepat pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari balik puing-puing. Orang ini memiliki sosok yang sempurna. Lengannya yang telanjang menonjol dengan otot. Matanya bersemangat dan ekspresinya dingin dan tegas. Namun, ada bekas luka yang tampak menyeramkan di pipi kanannya. Bekas luka ini memberi wajah tampan itu suasana yang sangat berbeda, membuatnya terlihat seram dan sombong. Yan Changming, aku telah mengikuti rencanamu dan memanggil klon Raja Dunia Bawah terlebih dahulu. Jika hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda katakan,
baik Anda maupun saya tidak akan dapat menanggung konsekuensinya, kata raksasa Demon lapis baja hitam dengan gigi terkatup saat dia melihat pria berpakaian hitam itu. Raksasa Tian memiliki segudang inkarnasi. Satu klon dihitung sebagai apa-apa. Namun, bagi raksasa Demon berbaju hitam, penghancuran klon adalah penghinaan, yang pasti akan memicu ejekan di masa depan. Ini bahkan mungkin menjadi alasan bagi orang lain untuk menyerang ras raksasa. Raksasa Demon berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Yan Changming yang terluka berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Legiun Naga Api seharusnya sudah berangkat. Tuan Wuting telah lama dipersiapkan. Kami hanya menunggu mereka datang. Setelah ini, gerbang naga tidak akan bisa berkembang lebih jauh selama 10 tahun di lapisan pertama dunia bawah neraka ini. Selain itu, saya sudah menyiapkan kartu truf. Anda tahu tentang itu, jadi mengapa khawatir? Petik 2. Saat Yan Changming menyebutkan kartu truf, ekspresi raksasa Demon berbaju hitam agak santai. Kemudian, dia berkata agak main-main, kalian tetap manusia naga banjir yang paling baik dalam berurusan dengan ras naga. Lagi pula, Anda pernah menjadi bagian dari ras yang sama. Ternyata pria dengan bekas luka ini adalah manusia naga banjir. Agak sulit untuk mengatakannya. Niat membunuh muncul di hati Yan Changming. Namun, tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya. Setelah beberapa saat, dia menekan niat membunuhnya. Apa pendapatmu tentang pembudidaya ras naga yang memotong klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang? Raksasa Demon berbaju hitam bertanya sambil menatap Yan Changming. Yan Changming melihat ke kejauhan dan menjawab, sangat kuat. Ras naga campuran tidak memiliki karakter yang mengerikan selama bertahun-tahun. Namun, akan sulit baginya untuk memiliki masa depan di Kekaisaran Naga Surgawi karena keterbatasan garis keturunannya. Apakah Anda yakin? Raksasa Demon berbaju hitam bertanya dengan lembut. Serangan pedang Xiao Chen sebelumnya meninggalkan kesan yang mendalam. Sulit membayangkan betapa mengerikannya masa depan orang ini. Namun, Yan Changming mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, bahwa Xiao Chen tidak akan dapat mencapai banyak hal. Yan Changming berpikir lama, lalu berkata dengan acuh tak acuh, jika naga berdarah campuran tidak didorong begitu keras, lalu mengapa kebanyakan dari mereka mengikuti Raja Naga Hitam ke dunia bawah neraka saat itu? Diam. Jangan sebut 3 kata itu. Raksasa Demon berbaju hitam meledak dengan marah. Dia menunjukkan ekspresi cemberut dan menyela Yan Changming dengan tidak masuk akal. Kata-kata, Raja Naga Hitam, adalah tabu di 9 lapisan Abyssal Underworld. Tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan mereka. Yan Changming melirik raksasa Demon berbaju hitam ini dan berkata dengan lembut, persiapannya harus dilakukan. Aku harus bergegas ke sisi Tuan Wuting. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Setelah berbicara, Yan Changming menghilang dalam sekejap ke dalam kegelapan, pergi jauh. Sebagian besar Flame Dragon Legion sudah berkumpul di luar Flame Dragon City. Mereka siap untuk berangkat dan mengambil kembali node sumber daya. Kereta perang berkumpul seperti awan di padang gurun yang sunyi. Kapal perang menutupi langit. Puluhan ribu pembudidaya Dragon Rache berdiri dalam formasi ketat, memancarkan Dragon Might yang tak terlihat dan menyebarkan aura mereka. Jenderal Feng telah melihat sinyal yang dikirim Liu Feng. Klon Raja Dunia Bawah yang diaktifkan terlebih dahulu adalah situasi yang dapat diterima. Namun, meskipun Flame Dragon Legion menganggapnya dapat diterima, itulah situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh 7 pemuda yang menjalankan misi. Sudah sangat beruntung jika salah satu dari 7 bisa pergi setelah klon raksasa Tian tiba. Jenderal, sudah hampir waktunya, ajudan itu bertanya dengan lembut dari samping. Jenderal Feng mengumpulkan pikirannya. Kemudian, nyala api menyala di matanya saat dia berkata, Legiun Naga Api, berangkat. Gemuruh. Segera, kuda dengan darah naga berlari kencang, meringkik keras. Kereta perang bergemuruh di tanah, membuat tanah sedikit bergetar. Kapal perang terbang bersama di langit, menutupi langit dan matahari. Legiun Naga Api maju dengan cepat. Puluhan ribu pasukan sebenarnya tidak lebih lambat dari Xiao Chen dan 6 lainnya. Seluruh legiun itu seperti mesin yang sangat indah. Seiring waktu berlalu, mesin ini mengambil langkahnya. Legiun Naga Api tampak seperti naga besar yang terbakar dari kejauhan. Itu menjadi seperti gumpalan api di udara, bergerak sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, tim ini melintasi 50.000 kilometer, menempuh perjalanan yang agak cepat. Di mana-mana Legiun Naga Api lewat, binatang buas di jalan itu langsung terbakar menjadi abu. Jika satu-satunya Sovereign Personage menghadapi Flame Dragon Legion ini, dia harus melarikan diri dan tidak berani menunjukkan ketajamannya secara sembarangan. Wei Hongfei menghela nafas setelah lolos dari kejaran tentara raksasa dan mendarat di gundukan tanah.
Dia mengkonsumsi pil obat dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Garis keturunan naga emas kelas 6 membantunya pulih dengan cepat. Setelah sekitar 15 menit, Wei Hongfei tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat dua sosok bergegas ke arahnya di malam yang gelap. Aura balap naga. Ketika kedua sosok itu mendekat, Wei Hongfei menemukan bahwa itu adalah Liu Feng dan murid inti Istana Naga Putih. Kakak Wei. Setelah melihat Wei Hongfei, keduanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan mendarat di gundukan itu. Wei Hongfei bertanya, di mana yang lain? Masih ada bekas darah di wajah Liu Feng, yang terlihat agak menyedihkan. Dia menghela nafas dan berkata, saya melihat raksasa demons mengelilingi dan membunuh Broter Hong dan Broter Ma. Saya tidak tahu tentang Xiao Chen dan Murong Yan, tapi saya yakin akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Murong Yan telah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya sejak lama. Selanjutnya, dia menarik perhatian begitu banyak raksasa demons. Tak perlu dikatakan, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kematian. Adapun Xiao Chen, setelah serangan pedang itu, dia pasti akan sangat lemah. Selanjutnya, dia berada di tengah puing-puing, dikelilingi oleh elit raksasa demons. Demikian juga, dia akan merasa sulit untuk melarikan diri dari kematian. Jika saudara Xiao Chen meninggal, itu akan sangat disayangkan. Jika bukan karena dia membunuh klon Raja Dunia Bawah pada saat yang genting, bahkan dengan upaya terbaik saya dan saudara Liu, kami tidak mungkin bisa melarikan diri. Murid inti Istana Naga Putih mengingat serangan pedang Xiao Chen, masih merasa terkejut. Apa? Ini sangat mengejutkan Wei Hongfei, dan dia melompat berdiri dengan keheranan di wajahnya. Katakan itu sekali lagi. Serangan pedang Xiao Chen menghancurkan klon raksasa Tian. Petik 2. Itu benar sekali. Saudara Liu Feng dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Liu Feng tidak berani berbohong. Dia mengangguk setuju. Jika bukan karena serangan pedang Xiao Chen, dia pasti sudah lama mati. Bahkan jika raksasa Tian tidak bergerak, Underworld Monarch Might-nya akan mendukung raksasa demons dan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Mampu melarikan diri dalam keadaan saat ini sudah sangat beruntung. Apalagi saat menghadapi pasukan raksasa demon yang diperkuat. Ekspresi Wei Hongfei berubah. Dia dengan erat mengepalkan tangan kanannya, emosi rumit melintas di matanya. Saat klon raksasa Tian muncul, pikiran pertama Wei Hongfei, murid inti Istana Naga Emas, adalah untuk segera melarikan diri. Namun, Xiao Chen, seorang pembudidaya garis keturunan naga berdarah campuran, sebenarnya berani melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan Wei Hongfei, bertaruh dengan nyawanya. Samar-samar, Xiao Chen benar-benar melampaui Wei Hongfei. Sebagai penguasa kekaisaran saat ini, orang-orang dari ras naga emas semuanya sangat bangga. Hasil seperti itu membuatnya merasa agak malu. Jika Wei Hongfei berani mempertaruhkan nyawanya, mungkin dia juga memiliki kesempatan untuk membunuh tiruan raksasa Tian saat pertama kali muncul. Namun, dia belum berani melakukan pertaruhan ini. Jika dia gagal membunuh klon raksasa Tian, dia pasti sudah mati. Wei Hongfei kalah dari Xiao Chen hanya dalam hal ini saja. Tidak, kita harus kembali dan menyelamatkan Xiao Chen. Bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkannya, kita harus membawa kembali mayatnya. Kita tidak bisa membiarkan iblis bawah tanah menodai mayatnya, kata Wei Hongfei serius dengan tatapan penuh tekad di matanya. Saudara Wei, keduanya dengan cepat mencoba menghentikan Wei Hongfei. Lelucon macam apa ini? Mengisi kembali kondisi mereka sama saja dengan bunuh diri. Saya sudah memutuskan, kalian berdua tidak perlu mengikutiku. Sebenarnya, Wei Hongfei masih bisa bertarung. Sejak awal, dia telah menyimpan beberapa kekuatan sebagai cadangan. Dia masih memiliki beberapa kartu truf yang tersedia. Xiao Chen mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh tiruan raksasa Tian sangat mengesankan Wei Hongfei, jadi dia memutuskan untuk kembali dan bertaruh juga. Jika Xiao Chen tidak mati, maka semuanya akan sepadan. Liu Feng menasihati dengan cemas, Kakak Wei, kami berdua berterima kasih kepada Xiao Chen karena telah menyelamatkan kami. Namun, jika kita kembali sekarang, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian. Tidak perlu untuk itu. Gemuruh. Tepat pada saat ini, tanah bergetar tanpa henti. Retakan muncul di gundukan. Naga Might yang melonjak tiba dan meratakan gundukan setinggi 1 kilometer ini. Liu Feng segera bersukacita. Legiun Naga Api ada di sini. Mereka sekarang benar-benar aman. Ajudan di sisi Jenderal Feng mengibarkan bendera, dan Flame Dragon Legion yang bergerak cepat langsung terhenti. Ini bagus. Sangat beruntung bahwa kalian bertiga masih hidup. Petik 2. Ketika Jenderal Feng melihat Wei Hongfei dan dua lainnya, kegembiraan melintas di matanya.
Dia awalnya berpikir bahwa akan sangat bagus jika satu orang bisa bertahan. Jenderal Feng mengarahkan pandangannya pada Wei Hongfei. Kemudian, dia berkata, kamu benar-benar memenuhi reputasi murid inti Istana Naga Emas. Garis keturunan Naga Emas Naga Surgawi benar-benar luar biasa, sesuai dengan reputasinya. Setelah pertempuran, saya akan memenuhi permintaan Anda sesuai kesepakatan. Saya juga akan melaporkan dinas militer Anda yang luar biasa. Wei Hongfei berkata dengan serius, Jenderal tidak tahu tentang ini. Setelah beberapa pemikiran, Wei Hongfei memilih untuk jujur memberitahu Jenderal Feng tentang Xiao Chen yang membunuh klon raksasa Tian. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Jenderal Feng adalah tokoh berdaulat. Namun, keterkejutan di wajahnya tidak kalah dengan Wei Hongfei sebelumnya. Xiao Chen, murid inti Istana Naga Langit yang paling dikhawatirkan Jenderal Feng, sebenarnya telah memaksa pihak lain untuk memanggil klon raksasa Tian terlebih dahulu. Selanjutnya, Xiao Chen telah membunuh raksasa Tian dengan kekuatannya sendiri. Pikiran seperti itu benar-benar luar biasa. Garis keturunan naga campuran belum menghasilkan karakter yang menakjubkan selama bertahun-tahun. Bang, bang, bang. Tepat pada saat ini, bola api besar terbang ke langit. Bola api itu meledak menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya, menerangi langit malam. Pada saat itu, langit berubah seterang siang hari. Semua pembudidaya di Flame Dragon Legion sedikit menyipit karena ketidaknyamanan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kiri, kanan, dan di belakang Flame Dragon Legion. Daerah-daerah itu padat dengan orang-orang. Orang-orang ini mengenakan baju besi yang berkedip-kedip dengan cahaya iblis dan memiliki sisik yang tidak jelas di wajah mereka. Manusia naga banjir. Ekspresi Jenderal Feng sedikit berubah. Dia melambaikan tangannya, dan Flame Dragon Legion langsung masuk dalam keadaan siap tempur. Titik. Bab 1916 Row 2017 jatuh untuk skema. Selain di tanah, ada juga binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya di udara. Setiap binatang hantu memiliki manusia naga banjir yang berdiri di atasnya. Legiun naga api dikelilingi di tiga sisi. Selain bagian depan, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Namun, bagian depan memiliki ras raksasa. Jika tidak ada kejutan, pasukan raksasa Demon saat ini sedang bergegas untuk menyelesaikan pengepungan dan menutup semua jalur mundur. Jenderal Feng melihat sekeliling, dan tatapannya mendarat di puncak gunung yang tinggi di kejauhan. Raksasa Demon dengan fitur wajah biasa dan duri tulang abu-abu di masing-masing bahunya berdiri di sana. Di sebelah raksasa Demon ini adalah manusia naga banjir dengan bekas luka di wajahnya. Mata Jenderal Feng berubah cemberut. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Wu Ting, apa yang kamu rencanakan dengan mengumpulkan banyak sampah untuk mengelilingi pasukanku? Mungkinkah Anda ingin mengandalkan kelompok pemberontak yang tidak berharga ini untuk mengepung dan membunuh Legiun Naga Api saya? Petik 2. Memang, sementara ada banyak pembudidaya di sekitar Legiun Naga Api, mereka kebanyakan memiliki kultivasi yang lemah. Belum lagi membandingkan dengan Flame Dragon Legion, mereka bahkan tidak sebanding dengan raksasa demons di node sumber daya. Banyak dari pembudidaya manusia naga banjir ini bahkan bukan yang mulia inti primal kecil. Menyebut mereka sampah dibenarkan. Sementara Kekaisaran Naga Surgawi memiliki lebih sedikit orang daripada dinasti, setiap orang memiliki garis keturunan ras naga. Titik awal mereka lebih tinggi. Mereka yang bisa memasuki Flame Dragon Legion setidaknya adalah Major Primal Core Venerates, setengahnya adalah Elite Star Venerate. Meskipun Legiun Naga Api dikepung, Jenderal Feng tidak menunjukkan kekhawatiran apapun. Raksasa Demon di gunung yang tinggi adalah Sovereign Personage Wu Ting. Yang di sampingnya adalah pembudidaya manusia naga banjir Yan Changming. Wu Ting tersenyum tipis. Kamu benar. Saya berencana untuk menggunakan manusia naga banjir ini untuk berurusan dengan Anda hari ini. Rencana ini disebut menggunakan naga untuk melawan naga. Jika kamu merasa bahwa mereka adalah sampah, maka kamu harus melihat baju besi yang mereka kenakan terlebih dahulu sebelum mengatakan itu lagi. Itu adalah armor naga iblis. Ekspresi ajudan di sisi Jenderal Feng berubah drastis ketika dia melihat dengan jelas baju besi itu. Armor naga iblis secara pribadi disempurnakan oleh Raja Naga Hitam. Selain pertahanan yang kuat, itu juga memiliki efek supresif yang sangat kuat pada pembudidaya Dragon Rache. Armor itu bisa membatalkan sebagian besar kekuatan teknik bela diri yang mengandung energi esensi sejati dari garis keturunan naga. Terhadap armor naga iblis ini, keuntungan budidaya para pembudidaya Legiun Naga Api sangat berkurang. Dengan keunggulan numerik manusia naga banjir, menjadi beberapa kali lebih banyak daripada Legiun Naga Api, situasinya menjadi buruk.
Hahaha, tidak buruk. Anda memiliki mata yang bagus. Meskipun armor naga iblis ini adalah tiruan, tidak berguna setelah digunakan, itu cukup untuk menghancurkan legiun naga api Anda. Sekarang, isi daya. Wuting tertawa gila, dan pasukan manusia naga banjir yang berjumlah 100.000 orang menyerbu tanpa rasa takut. Aku jatuh untuk skema mereka. Jantung Jenderal Feng berdetak kencang. Pihak lain mungkin sengaja memanggil klon raksasa Tian sebelumnya dan hanya menunggunya untuk mengeluarkan pasukan. Seseorang sudah merencanakan semua ini sejak lama. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Wajah Jenderal Feng tenggelam. Dia memerintahkan dengan dingin, biaya. Serang sebelum pasukan raksasa Demon tiba. Tidak ada gunanya bertarung dengan kelompok manusia naga banjir ini. Bagi Jenderal Feng, manusia naga banjir sangat tercela. Tidak ada gunanya menukar nyawa para pembudidaya ras naga dengan manusia naga banjir di salah satu dari 9 lapisan dunia bawah neraka, posisi manusia naga banjir selalu yang terendah. Selanjutnya, karena Jenderal Feng adalah seorang pembudidaya ras naga, dia sangat bias terhadap keturunan pengkhianat ini. Situasi di hadapannya juga merupakan salah satu alasan mengapa Jenderal Feng membuat penilaian ini. Tidak perlu berpikir untuk merebut kembali node sumber daya. Selama Legiun Naga Api bisa keluar dari pengepungan sebelum ditutup, melestarikan kehidupan sebagian besar anggota Legiun Naga Api, itu sudah sangat beruntung. Dengan wajah cemberut, Jenderal Feng memimpin Flame Dragon Legion menyerang lurus ke depan. Manusia naga banjir mengeluarkan teriakan gembira, memulai pengejaran yang hiruk-pikuk. Manusia naga banjir terus-menerus mengganggu Legiun Naga Api di dua sisi, menghambat kemajuan Legiun Naga Api. Wei Hongfei merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi dengan urgensi situasi, dia tidak tahu apa yang salah. Mengandalkan mobilitas tinggi mereka, anggota Flame Dragon Legion berlari ke depan dengan panik, tidak melawan manusia naga banjir. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya meninggalkan pengepungan tiga sisi manusia naga banjir. Namun, sebelum Flame Dragon Legion sempat mengambil nafas, tanah tiba-tiba tenggelam. Sebelum ada yang bisa memahami apa yang terjadi, aliran lava yang tak berujung menyembur keluar. Sebuah jebakan. Seseorang telah mengantisipasi langkah Jenderal Feng. Orang itu menebak bahwa dia tidak akan berbenturan dengan manusia naga banjir. Tanah meledak, dan lahar mengerikan dari Abyssal Underworld meledak, merobek formasi pasukan Flame Dragon Legion. Pembudidaya Legiun Naga Api yang tak terhitung jumlahnya langsung mati dengan kematian yang menyedihkan. Jeritan kesakitan mereka terdengar menjadi satu. Beberapa kereta perang meledak. Tidak ada tempat bagi para pembudidaya di dalamnya untuk bersembunyi, pemandangan yang kejam untuk dilihat. Seketika, pembudidaya Dragon Rache yang tak terhitung jumlahnya meninggal atau terluka. Mengenakan biaya, pertempuran kacau dimulai, dan manusia naga banjir dari tiga arah menyerbu masuk, mengambil risiko diledakkan oleh lava. Mereka ingin memastikan bahwa Legiun Naga Api tidak mendapatkan kembali ketertibannya, menjaga situasi tetap kacau. Apa yang membuat Fire Dragon Legion semakin putus asa adalah gemuruh yang datang dari depan. Itu adalah raksasa demon berbaju hitam yang memimpin pasukan raksasa demon, menghalangi pembukaan. Kakak Yan, skemamu benar-benar indah. Hahaha, saya pasti akan mengingat kontribusi Anda. Setelah ini selesai, saya akan meminta raksasa Tian untuk memberi Anda sebidang tanah sebagai wilayah suku Anda. Wuting tertawa gila, anehnya bersemangat saat dia melihat kesulitan Flame Dragon Legion. Legiun Naga Api sangat kuat dan telah menimbulkan banyak penderitaan pada pasukan iblis raksasa. Sekarang setelah Legiun Naga Api memiliki hari ini, Wuting merasa senang. Terima kasih banyak. Yan Changming tanpa ekspresi. Dia telah meletakkan skema ini, dan meskipun sepertinya akan berhasil, dia tidak tampak gembira. Sangat mudah untuk mengetahui alasannya. Sebagian besar bawahannya akan mati dalam membunuh Legiun Naga Api ini. Raksasa Demons hanya perlu memblokir bagian depan. Namun, manusia naga banjir harus melompat ke lava dan melawan Legiun Naga Api. Perbedaan dalam perawatan terlihat jelas dengan sekali lihat. Namun, Yan Changming tidak menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya, tidak mengungkapkannya sama sekali. Saat pertempuran kacau berlanjut, darah menyembur kemana-mana, dan tangisan menyedihkan terdengar. Semua orang terbunuh ke titik di mana mata mereka memerah dan mereka mengamuk. Pertempuran itu benar-benar kacau. Semakin kacau pertempuran ini, semakin menguntungkan bagi manusia naga banjir karena Legiun Naga Api tidak bisa mengeluarkan keunggulannya dalam organisasi dan kerja tim sama sekali. Haha, Anda masih ingin menentang surga dan mengubah nasib Anda. Aku akan datang dan mengujimu. Melihat bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Jenderal Feng untuk mencoba mengatur kembali pasukannya, Wuting tertawa gila dan menyerbu.
Kedua tokoh berdaulat bertarung, langsung menciptakan ruang kosong besar di tengah medan perang. Aura yang kuat menghalangi semua orang untuk mendekat. Siapapun yang melakukannya akan mati. Yan Changming melihat sekeliling, dan tatapannya mendarat di Wei Hongfei. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya saat dia berkata, naga emas-emas. Semua dari 6 naga surgawi berwarna harus mati. Suara mendesing. Sosok Yan Changming melintas. Dia memasuki medan perang dan mendarat di depan Wei Hongfei. Wei Hongfei tampak sedikit tercengang. Manusia naga banjir di hadapannya ini sebenarnya memiliki aura yang agak berbahaya. Yan Changming menunjukkan senyum menghina. Bekas luka di wajahnya berkedut, membuat wajahnya terlihat sangat menakutkan. Sepertinya kamu terluka. Dalam hal ini, saya hanya akan menggunakan setengah dari kekuatan saya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat naga emas itu. Kamu mencari kematian. Kemarahan segera melintas di mata Wei Hongfei pada ekspresi menghina pihak lain. Memikirkan bahwa manusia naga banjir berani memandang rendah dirinya. Manusia naga banjir adalah eksistensi terendah di dunia bawah neraka, namun yang satu ini berani mengejek ras naga emas, eksistensi terkuat di kekaisaran naga surgawi. Bang! Pada akhirnya, keduanya bertukar serangan telapak tangan. Ki iblis tak berujung melonjak keluar dari tubuh Yan Changming. Naga iblisnya Might terasa seperti lautan yang luas dan tak terbatas. Setelah Yan Changming menggunakan beberapa kekuatan, Wei Hongfei memuntahkan seteguk darah dan dipukul mundur. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kekuatan garis keturunanku. Sepertinya Anda benar-benar terluka parah sebelum ini. Betapa malangnya. Tidak ada kesenangan membunuhmu seperti ini. Wei Hongfei dengan cepat mundur di atas permukaan laut lava. Saat dia melihat baju besi pihak lain, dia memasuki pemikiran yang mendalam. Selain luka-lukanya, alasan yang lebih besar untuk kehilangannya adalah armor naga iblis yang dipakai pihak lain, menetralkan sebagian besar kekuatannya. Di medan perang di dalam lautan lava, sebagian besar pembudidaya Legiun Naga Api berada dalam situasi yang sama dengan Wei Hongfei. Para pembudidaya Dragon Rache hanya menemukan bahwa Demonic Dragon Armor pihak lain sulit untuk dihadapi. Meskipun manusia naga banjir adalah Venerates yang tidak berarti, ketika mereka mengenakan tiruan armor naga hitam yang dibuat oleh Raja Naga Hitam, mereka menjadi lawan yang merepotkan. Di langit yang jauh, Hering Darah Iblis melakukan perjalanan melalui awan sambil membawa Xiao Chen dan Murong Yan. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen dan Murong Yan berubah secara bersamaan. Bau darah yang berat melayang melalui awan dan menyebar, menyebabkan ekspresi keduanya berubah menjadi serius. Itu adalah aroma darah pembudidaya Dragon Rache. Banyak pembudidaya Dragon Rache harus mati karena bau darah menyebar ke awan. Xiao Chen dan Murong Yan merasakan sesuatu yang besar telah terjadi. Selain itu adalah sesuatu yang mengerikan. Bab 1917 Row 2018 Pertempuran hebat yang menyedihkan. Ketika Hering Darah Iblis melihat arah yang dilihat Xiao Chen, ia berbalik di awan dan menuju medan perang dalam kilatan cahaya merah. Keduanya telah melarikan diri dari pengejaran dan sangat lemah pada saat itu. Setelah keduanya melarikan diri, mereka melambat dan fokus pada pemulihan. Mereka tidak pergi untuk bertemu dengan Legiun Naga Api sesegera mungkin. Mengapa ini terjadi? Segera, keduanya melihat medan perang yang sangat kacau dan kejam. Legiun Naga Api dikelilingi oleh raksasa demons dan manusia naga banjir, yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak. Formasi pasukan Flame Dragon Legion benar-benar terganggu. Legiun Naga Api 20.000 kuat telah dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang sedang ditangani oleh manusia naga banjir di bawah Yan Changming. Legiun Naga Api tidak dapat membentuk kembali formasi mereka. Yang terburuk adalah lokasi pertempuran, lautan lava, lingkungan yang panas dan kejam. Para pembudidaya Flame Dragon Legion mati setiap saat di tanah lava ini. Meskipun beberapa manusia naga banjir mati untuk setiap pembudidaya Legiun Naga Api yang mati, pertukaran seperti itu tidak ada artinya. Manusia naga banjir itu memiliki kultivasi yang rendah. Mereka semua mengandalkan armor naga iblis untuk bisa melawan Legiun Naga Api. Tanpa armor naga iblis, Legiun Naga Api akan sepenuhnya menekan manusia naga banjir dan dengan mudah pecah. Pertarungan paling intens di medan perang jelas merupakan pertarungan antara Jenderal Feng dan Wu Ting, tokoh berdaulat ras raksasa. Wu Ting mengacungkan dua paku tulang dan menggabungkan Sovereign Personage Will dengan Thunder Dao Might miliknya, membentuk zona petir. Ketika Wu Ting bertarung dengan Jenderal Feng, dia tidak berusaha membunuh pihak lain. Dia hanya ingin menundanya. Jika Sovereign Personage ingin pergi, Wu Ting tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan jika Legiun Naga Api dihancurkan, tidak ada yang akan terjadi pada Jenderal Feng. Namun,
Wu Ting ingin menunda Jenderal Feng agar sisa dari Legiun Naga Api akan dihancurkan. Itulah situasi yang ingin dia lihat. Apa yang bisa dilakukan Jenderal Feng sendirian? Wu Ting tersenyum dan berkata, bahkan jika aku membiarkanmu pergi sekarang, kamu tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Hari ini, Legiun Naga Api akan dimusnahkan. Jenderal Feng tetap cemberut, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyerang lebih panik, melampiaskan kemarahan dan ketidakpuasan di hatinya. Hering darah iblis melayang di udara jauh, membawa Xiao Chen dan Murong Yan. Darah panas Murong Yan mengalir ke kepalanya. Tanpa berpikir, dia ingin menyerang. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, dia berkata, lindungi saja aku. Tidak perlu mengirim dirimu sendiri untuk mati. Apa kamu yakin? Kemarahan sudah memenuhi hati Murong Yan. Dia merasa agak kesal pada Xiao Chen karena menghentikannya. Akan lebih baik daripada kamu mati. Xiao Chen tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia mengeluarkan busur pembunuh jiwa, menariknya, dan menembakkan panah. Heart Flame dari ujung jari Xiao Chen bergabung dengan panah yang diam-diam memasuki medan perang. Panah itu seperti seberkas cahaya redup, diam-diam menembus armor naga iblis dan ke dalam hati manusia naga banjir. Armor naga iblis memiliki efek penekan pada energi esensi sejati pembudidaya ras naga. Namun, itu seperti kertas sebelum panah diresapi dengan api hati Xiao Chen. Puci, manusia naga banjir yang tertembus oleh panah itu mati di tempat, kehilangan semua tanda kehidupan. Panah tidak kehilangan momentum, itu terus menembus 10 manusia naga banjir yang aneh sebelum berhenti. Meskipun panah itu tidak menembus jantung mereka, itu menghancurkan armor naga iblis yang mereka kenakan. Memang, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pemahaman. Itu seperti yang dia duga, armor naga iblis melawan perlombaan naga tetapi tidak memiliki pertahanan apapun terhadap api hatinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, panah Xiao Chen menjadi seperti naga. Dia menembakkan 9 anak panah setiap detik, dan setiap anak panah menembus setidaknya 10 musuh. Dalam 1 detik, armor naga iblis manusia naga banjir yang berjumlah 100 ganjil pecah. Manusia naga banjir yang malang terbunuh oleh 1 panah dan mati di tempat. Setelah 10 detik, lebih dari 1000 set armor naga iblis pecah, dengan setidaknya 100 manusia naga banjir mati seketika. Banyak pembudidaya Legiun Naga Api yang melawan manusia naga banjir merasa aneh. Bahkan manusia naga banjir tidak dapat memahami apa yang terjadi ketika armor naga iblis mereka pecah dan meledak. Setelah kehilangan armor naga iblis, manusia naga banjir ini tidak bisa lagi melawan para pembudidaya Legiun Naga Api. Sebuah ayunan pedang yang sederhana dengan mudah membunuh manusia naga banjir tanpa baju besi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua panah Xiao Chen terbang ke arah yang sama, segera menembus pengepungan yang ketat. Apa yang sedang terjadi? Para pembudidaya naga ras naga api merasa ini agak aneh. Namun, kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Mereka semua secara naluriah bergegas menuju pembukaan itu. Momentum seluruh Flame Dragon Legion, yang telah mencapai titik terendah, bangkit kembali. Situasi di medan perang langsung berubah. Keberangkatan yang begitu jelas dari gelombang pertempuran yang diharapkan secara alami menarik perhatian eselon atas raksasa Demons dan Yan Changming. Kata-kata yang sama muncul di benak mereka, apa yang terjadi? Liu Feng melihat sekeliling dan akhirnya melihat ke langit yang jauh. Dia melihat Xiao Chen dan Murong Yan berdiri di atas Vulture darah iblis. Ini Xiao Chen. Beberapa eselon atas Flame Dragon Legion, yang mengetahui tentang misi tersebut, sangat terkejut tetapi segera berteriak, ini Xiao Chen dan Murong Yan. Mereka belum mati. Yan Changming, yang telah berusaha keras dan mendorong Wei Hongfei hingga batasnya, hendak memberikan pukulan terakhir ketika gerakannya tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia memandang Xiao Chen, yang tanpa henti menembakkan panah. Raksasa Demons dan manusia naga banjir yang pergi untuk mengganggu Xiao Chen entah disingkirkan oleh Murong Yan atau diusir oleh Demon Blood Vulture. Dengan ketiganya bekerja bersama, mereka tak tertandingi di udara. Sial, Yan Changming mengutuk dengan dingin. Kemudian, dia mengabaikan Wei Hongfei dan melayang ke udara, berencana untuk menangani situasi secara pribadi. Tetap di belakang, Wei Hongfei, yang sudah terluka parah, tahu betapa mengerikannya Yan Changming. Meskipun dia sudah sangat lemah, dia sepertinya mengalami ledakan kekuatan. Dia meletus dengan aura yang luar biasa, dan untaian naga emas Qi berputar di sekelilingnya saat dia terus melayang ke langit. Naga-naga emas mungkin menyebar. Niat membunuh muncul di mata Yan Changming. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dipaksa untuk tetap tinggal. Ki iblisnya melonjak,
dan dia mengeluarkan aura kematian. Aura Yan Changming sangat berubah, matanya berkedip-kedip dengan misteri kematian. Pada saat itu, Yan Changming seperti telah berubah menjadi malaikat maut. Itu seperti naga hitam yang mewakili kematian yang mengintai di kedalaman matanya, berputar-putar terus-menerus. Sentuhan kematian. Untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung deat dao keluar dari lautan lava. Mereka seperti tentakel hantu iblis, terlihat sangat mengerikan. Yan Changming tanpa ekspresi, bekas luka di wajahnya menyeramkan dan menakutkan. Kemudian, dia merentangkan telapak tangannya, dan energi hitam yang keluar berubah menjadi tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya, melingkari Wei Hongfei. Ledakan, ledakan, ledakan. Ekspresi Wei Hongfei sedikit berubah saat tinjunya menari-nari, melancarkan banyak serangan. Raungan naga emas mengguncang lingkungan. Puluhan ribu helai naga emas Qi terbang terus-menerus, mencoba menghentikan tentakel hitam. Sayangnya, naga Qi emas Wei Hongfei terkorosi saat menyentuh tentakel hitam. Aoh! Sebuah tangisan menyedihkan terdengar. Tentakel energi hitam yang tak terhitung jumlahnya segera menikam ribuan lubang di tubuh Wei Hongfei. Wei Hongfei tidak bisa bergerak sama sekali. Rasanya seperti ada tangan besar yang bermutasi dengan ribuan jari tajam menusuk tubuhnya, menahannya di udara dan mencegahnya bergerak. Black Demonic Qi perlahan menutupi cahaya keemasan di mata Wei Hongfei, dan kekuatan hidupnya surut. Ledakan. Yan Changming mengayunkan tangannya, dan tubuh Wei Hongfei menabrak banyak binatang buas di udara sebelum jatuh ke lautan lava. Tidak ada yang tahu apakah Wei Hongfei masih hidup atau tidak. Penundaan ini berhasil membeli banyak waktu bagi Xiao Chen. Terobosan dalam pengepungan tidak hanya tidak menutup tetapi bahkan melebar. Legiun Naga Api mengambil kesempatan ini untuk berkumpul kembali dan keluar dari pengepungan. Sebelumnya, para pembudidaya Flame Dragon Legion berserakan, tidak mampu mengeluarkan kekuatan Flame Dragon Legion sebagai satu kesatuan. Sekarang, mereka akhirnya bersatu. Mesin indah itu mulai berjalan lagi. Legiun Naga Api menjadi satu sekali lagi. Naga yang melonjak Might berkumpul saat Flame Dragon Legion menyerbu dengan momentum yang tak terhentikan, menginjak-injak mayat manusia naga banjir dan raksasa demons di sepanjang jalan. Pada saat ini, Wu Ting yang mencoba melarikan diri tetapi diblokir dengan kuat oleh Jenderal Feng. Sial, mengapa seperti ini? Mengapa skenario pasti membunuh ini pecah? Petik 2. Wu Ting merasakan kemarahan yang luar biasa saat dia mengacungkan paku tulangnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Xiao Chen merasa pusing saat dia berdiri di atas Demon Blood Vulture. Dia memegang busur pembunuh jiwa dengan satu tangan dan memegang kepalanya dengan tangan lainnya saat dia berlutut dengan satu lutut. Heart Flame adalah versi sederhana dari Heart Force. Seni hati surgawi yang sangat mendalam membentuk api hati menggunakan energi jiwa dan energi esensi sejati. Xiao Chen terus-menerus dan sembarangan memanfaatkan energi ini dalam waktu singkat, menarik terlalu banyak dari apa yang baru saja dia pulihkan. Suara mendesing. Murong Yan, yang telah berurusan dengan pelecehan, kembali ke Vulture Darah Iblis. Melihat Xiao Chen yang pucat, yang sepertinya akan pingsan kapan saja, membuatnya sangat bingung. Dia dengan cepat membantu Xiao Chen berdiri, mendesak, Xiao Chen. Xiao Chen, tahan. Apakah mereka sudah keluar dari pengepungan? Xiao Chen bertanya dengan agak lemah. Murong Yan menoleh ke belakang dan melihat seekor naga besar bergerak keluar melalui celah yang dibuat Xiao Chen. Para pembudidaya Legiun Naga Api yang tersisa lolos dari pengepungan. Mereka berhasil, jawab Murong Yan cepat. Pergi segera. Tanpa banyak berpikir, Xiao Chen memberikan instruksi. Hering Darah Iblis segera mematuhi perintah. Tubuhnya mengeluarkan cahaya merah, dan banyak bulu merah yang mengandung racun kuat melesat ke segala arah. Setelah ruang dibersihkan, Vulture Darah Iblis menemukan arah dan terbang jauh. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Potongan misteri Dewa Kematian. Petik 2. Yan Changming bergegas dengan niat membunuh yang kuat. Dia berteriak dan melakukan gerakan membunuh. Langit robek, dan cahaya redup dan dingin yang mengandung misteri kematian melesat melintasi langit, berubah menjadi cahaya pedang sepanjang 30 km yang menebas Hering Darah Iblis. Kemarahan membakar surga. Pada saat genting, Murong Yan berbalik dan berdiri di depan Xiao Chen, bahkan tidak berpikir sebelum melakukan serangan telapak tangan. Api membakar separuh langit, menerangi sekeliling seperti siang hari. Kemarahan Murong Yan melonjak, berkobar dengan nyala api yang ganas. Kemarahan memenuhi hatinya, dan garis darahnya terbakar, menutupi seluruh tubuhnya dengan api. Kemudian, dia melompat ke udara. Mengontrol tangan yang turun, raksasa, dan menyala di langit, dia memblokir Death God Mystery Chop itu. Puci.
Siapa yang tahu, bahwa Death God Mystery Chop, yang berisi Death Dao, menebas banyak serangan telapak tangan yang menimpa tubuh fisik dan garis keturunan Murong Yan. Seteguk darah hitam menyembur ke udara, dan Murong Yan jatuh, setengah mati. Hering darah iblis dengan cepat menangkapnya. Sial, dia benar-benar memblokirnya. Petik 2. Melihat Murong Yan memblokir gerakan pembunuhannya membuat Yan Changming marah. Tepat ketika Yan Changming hendak membuat gerakan lain, dia tiba-tiba melihat awan melonjak dari segala arah. 6 awan kesusahan berkumpul di atas Yan Changming. Xiao Chen telah mengambil kesempatan untuk mengeksekusi mata petir surgawi. Ekspresi Yan Changming segera berubah drastis, dan dia turun dengan tergesa-gesa. Sebagai orang yang mengembangkan teknik kultivasi Dao Iblis yang mengandung misteri kematian, dia telah mengumpulkan banyak sekali dosa di tubuhnya, jumlah yang mengerikan. Dia paling takut disambar petir kesusahan. Itu akan seperti hukuman surgawi. Di tanah, Flame Dragon Legion berhasil mengumpulkan kekuatan dan mundur, meskipun kerusakannya berat. Manusia naga banjir dan pasukan iblis raksasa terus mengejar. Namun, jarak antara Flame Dragon Legion dan mereka perlahan melebar. The Demon Blood Vulture dengan santai memilih arah untuk terbang. Saat itu memancarkan cahaya merah, cahaya keemasan yang tidak jelas muncul di matanya. Hering darah iblis melakukan yang terbaik, membawa Xiao Chen dan Murong Yan pergi ke awan. Bab 1918 Mentah 2019 Misi berakhir. Ledakan. 6 sambaran petir kesusahan mendarat di Yan Changming di tengah suara keras. Kultivasi kuat Yan Changming memblokir sebagian besar kekuatan kesengsaraan. Namun, kesengsaraan memicu dosanya, menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan yang tidak bisa ia padamkan. Sisik padat muncul di wajah Yan Changming. Bekas luka itu menjadi lebih mengerikan. Matanya bersinar dengan cahaya iblis. Ekspresi Yan Changming berubah dari rasa sakit. Pikirannya kacau saat dia memasuki kondisi penyimpangan Qi Berserking. Dia mengeluarkan dosa yang mengerikan dari kepala sampai kaki. Dosa itu tampak hampir padat, terus menyiksanya. Tuan muda, ketika banyak manusia naga banjir melihat keadaan Yan Changming yang tidak biasa, mereka dengan cepat terbang. Mereka memiliki ekspresi khawatir saat mereka mendarat di sampingnya. Yan Changming, yang dalam keadaan kacau dan memancarkan niat membunuh yang melonjak, menggertakkan giginya. Matanya perlahan menjadi jernih ketika dia melihat manusia naga banjir di sekitarnya. Tekad orang ini sangat kuat. Dia benar-benar bisa menanggung rebound dari dosa yang mengerikan melalui tekad belaka. Pak, manusia naga banjir baru saja pergi untuk membantu Yan Changming yang pucat ketika raksasa Demon Sovereign Personage Wu Ting tiba dan menamparnya. Yan Changming dihempaskan ke udara dengan tamparan keras dan nyaring. Setengah wajahnya membengkak, dan darah keluar dari mulutnya. Haha, skema ambisius Anda akhirnya membuat klon raksasa Tian ditebang, dan Flame Dragon Legion lolos. Siapa yang tahu apakah kita bisa mempertahankan node sumber daya atau tidak? Yan Changming, Anda bisa melupakan memiliki wilayah sendiri. Anda hanyalah sekelompok naga malang. Kalian semua harus tetap berlutut. Wu Ting sangat marah. Karena klon raksasa Tian disimpul sumber dayanya terbunuh, dia akan menjadi lelucon ras raksasa. Dan lebih buruk lagi, anggota rasnya bahkan mungkin menggunakannya sebagai alasan untuk datang dan menyerangnya. Masih akan baik-baik saja jika Wu Ting berhasil membasmi Flame Dragon Legion dan menduduki markas utama gerbang naga di Abyssal Underworld. Namun, terlepas dari kerugian besar Flame Dragon Legion, ia masih mempertahankan kekuatan tempurnya, cukup untuk membuat penaklukan Flame Dragon City menjadi tidak mungkin. Setelah membayar harga yang sangat mahal, Wu Ting berakhir dengan masalah untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kemarahan seorang sovereign personage membuat kelompok manusia naga banjir gemetar ketakutan, khawatir Wu Ting akan membunuh mereka dalam kemarahan setiap saat. Tetap berlutut dan tampar dirimu sendiri. Yan Changming tidak mengatakan apa-apa. Dia tetap berlutut di tanah, menamparkan dirinya sendiri sampai wajahnya membengkak. Bahkan setelah muntah darah, dia masih tidak berhenti. Tuanku, raksasa Demon lapis baja hitam perlahan turun dan tiba di sisi Wu Ting. Kemudian, dia melaporkan dengan lembut, saya baru saja menerima berita bahwa orang-orang Kekaisaran Gagak Emas sedang bergegas. Sepertinya mereka berniat untuk mengambil node sumber daya gerbang naga yang kita tempati. Kemarahan yang tak tertahankan muncul di Wu Ting. Dia mengirimkan angin palem yang berisi kehendak tokoh berdaulat dan memukul Yan Changming ke udara. Mundur. Abaikan node sumber daya. Raksasa Demon lapis baja hitam melirik Yan Changming sebelum mendengus dingin dan pergi bersama Wu Ting. Tuan muda, setelah melihat dua raksasa demons pergi,
manusia naga banjir lainnya dengan cepat membantu Yan Changming berdiri, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Yan Changming dengan erat mengepalkan tangan kanannya. Kukunya yang tajam menusuk dagingnya, menyebabkan beberapa darah merembes keluar. Saya baik-baik saja. Bersihkan mayat ras kita. Ayo pergi juga. Namun, kemana manusia naga banjir bisa pergi? Lapisan pertama Abyssal Underworld yang luas ini seperti hutan yang gelap. Bahaya ada di mana-mana. Meskipun terlihat luas dan tak terbatas, manusia naga banjir tidak punya tempat untuk benar-benar membangun pijakan. Yan Changming perlahan mengendurkan tangannya. Kemarahan dan niat membunuh mereda, mengembalikannya seperti semula. Namun, ada obsesi tak terlupakan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Yan Changming melihat sekeliling. Lautan lava sebagian besar memiliki mayat manusia naga banjir. Faktanya, tidak banyak ras raksasa yang mati. Setelah beberapa saat, manusia naga banjir membersihkan sebagian besar mayat milik ras mereka. Yang tersisa hanyalah mayat para pembudidaya ras naga, yang tidak berhasil dikumpulkan oleh Legiun Naga Api, dan mayat raksasa Demon, yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Harus dikatakan bahwa Legiun Naga Api memang sangat disiplin dan jauh lebih responsif daripada ras raksasa dan manusia naga banjir. Diberi celah, Legiun Naga Api langsung membalikkan situasi, mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka. Namun, pembukaan ini seharusnya tidak ada dalam rencana Yan Changming. Seorang pendekar pedang berjubah putih yang mengendarai Vulture darah iblis muncul perlahan di benak Yan Changming. 4 jam kemudian, Legiun Naga Api kembali ke kota Naga Api dan memperketat keamanan. Suasana yang menekan menyebar ke seluruh kota. Mereka tidak mengalami pukulan yang begitu parah sejak pembentukan Flame Dragon Legion. Jika bukan karena Xiao Chen tiba-tiba muncul dan menciptakan celah, konsekuensinya akan mengerikan. Jenderal, pasukan Kekaisaran Gagak Emas pindah. Raksasa Demons dan manusia naga banjir sedang mundur. Sebelum semua orang bisa duduk dan mengambil napas, berita ini tiba. Jenderal Feng menghela nafas. Tidak akan ada cara untuk merebut kembali node sumber daya. Tentara Kekaisaran Gagak Emas pasti telah menerima berita dan bergerak. Jika itu dia tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Namun, ini masih bisa diterima. Jenderal Feng bisa pergi dan bernegosiasi dengan Golden Crow Rache. Mungkin dia bisa mendapatkan kembali node sumber daya setelah membayar harga. Bagaimanapun, mereka masih sekutu dalam nama. Kirimkan pesananku. Suruh orang-orang mengerahkan upaya penuh mereka untuk mencari Xiao Chen dan yang lainnya. Kemudian, bawa mereka kembali ke kota. Ya, legiun itu pergi dengan tergesa-gesa, tidak peduli dengan Xiao Chen, Wei Hongfei, atau yang lainnya. Mereka sekarang hanya bisa berdoa agar para elit Dragon Rache ini akan sangat beruntung dan akan selamat dari bencana ini. 3 hari kemudian, Vulture Darah Iblis membawa Xiao Chen dan Murong Yan, yang kembali dalam kondisi puncak, ke Flame Dragon City. Saat itu, setelah keduanya lolos dari bahaya, mereka tidak bergegas kembali ke Flame Dragon City. Mereka bergerak dengan hati-hati, mencari tempat terpencil di mana mereka bisa memulihkan diri. Keduanya terluka parah dan memutuskan untuk tidak keluar sampai mereka pulih sepenuhnya. Pada akhirnya, mereka kembali ke kondisi puncak mereka hanya setelah 3 hari. Murong Yan menepuk punggung Hering Darah Iblis dan tersenyum. Xiao Chen, hewan peliharaan iblismu cukup bagus. Kapan Anda bisa membantu saya mendapatkannya? Ini adalah pertama kalinya burung konyol itu dipuji. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen berkata, seharusnya ada kesempatan. Ayahnya adalah kepala Vultures Darah Iblis. Di masa depan, kita bisa pergi dan bertanya. Petik 2. Berhenti menyebut ayahku. Setiap kali dia disebutkan, saya merasa marah. Hering Darah Iblis mengeluh dalam pikiran Xiao Chen. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, Xiao Chen mendapatkannya hanya karena ayahnya menjualnya. Ketika Murong Yan mendengar itu, dia bersukacita. Betulkah? Betulkah? Namun, kita harus menunggu kesempatan terlebih dahulu, jawab Xiao Chen santai sambil tersenyum. Setelah berhasil melarikan diri hidup-hidup dari pertempuran besar berturut-turut, keduanya merasa agak santai. Kami sudah sampai. Suara mendesing. Suara mendesing. Siluet Flame Dragon City muncul di hadapan keduanya. Mereka melompat dan mendarat dengan kuat di tanah. Keduanya baru saja mendarat, sekelompok pembudidaya Legiun Naga Api muncul dan mengepung mereka. Setelah pertempuran sebelumnya, kota Naga Api jauh lebih dijaga ketat, beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Xiao Chen. Ini benar-benar Xiao Chen. Ketika para pembudidaya Flame Dragon Legion melihat penampilan Xiao Chen, mereka segera tersenyum gembira. Pemimpin kelompok itu berkata dengan hormat, Tuan Muda Xiao,
Jenderal telah mencarimu selama beberapa hari. Dia berpikir bahwa sesuatu terjadi padamu. Ayo, ayo, ayo. Ayo kembali ke kota. Murong Yan, yang benar-benar diabaikan, merasa kesal. Dia memprotes, "Hei, aku juga di sini." "Haha, Tuan Muda Murong, ikut juga. Jenderal tidak melupakanmu." Dalam beberapa saat, berita tentang kembalinya Xiao Chen dan Murong Yan ke kota menyebar ke seluruh pasukan. Di mana-mana keduanya lewat, semua pembudidaya memandang mereka. Sekarang, semua orang tahu bahwa seorang jenius telah muncul di Istana Naga Langit. Jenius ini telah menebang klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang, kemudian menciptakan celah untuk Legiun Naga Api secara praktis seorang diri, menyelamatkan lebih dari 10.000 pembudidaya Legiun Naga Api. Dengan kata lain, setiap pembudidaya di Legiun Naga Api berutang budi pada Xiao Chen dan Murong Yan. Jenderal Feng dan eselon atas Legiun Naga Api lainnya keluar dari kota untuk menerima keduanya di gerbang kota. Xiao Chen mengingat kembali saat dia pertama kali tiba. Semua orang di Flame Dragon Legion bertanya-tanya apakah dia bisa menangani tanggung jawab ini. Sekarang, Xiao Chen terkenal. Semua orang tahu tentang White Robed Bladesman, yang menebang klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang dan menyelamatkan Flame Dragon Legion dari bahaya. Xiao Chen, Murong Yan, ini benar-benar semua berkat kalian berdua kali ini. Seluruh Flame Dragon Legion berhutang budi pada kalian berdua. Jenderal Feng tidak mengudara, langsung menyatakan kontribusi Xiao Chen. Murong Yan menerima pujian ini tanpa berdiri di atas upacara. Kemudian, dia melihat Wei Hongfei di sisi Jenderal Feng. Sangat terkejut, dia berseru, "Kamu sebenarnya tidak mati. Kupikir aku melihatmu terlempar ke lava dengan mataku sendiri." Petik 2. Wei Hongfei mengerutkan kening. Siapapun pasti merasa kesal mendengar kata-kata ini. Dia berkata dengan tenang, "Semua murid inti Istana Naga Emas memiliki pil Kaisar Naga yang diberikan Kaisar Naga secara pribadi. Kami tidak akan mati semudah itu." Setelah penjelasan itu, tatapan Wei Hongfei mendarat di Xiao Chen, dan dia berkata dengan lembut, "Sungguh mencengangkan bahwa Istana Naga Langit menghasilkan seseorang sepertimu. Kakak Wei, kamu terlalu sopan." Xiao Chen sedikit mengangguk. Wei Hongfei ini cukup bagus. Dia telah melihat Wei Hongfei menunda Yan Changming dengan risiko kematian. Jenderal Feng berkata dengan lembut, "Mari kita hentikan salam konvensional di sini dulu. Kalian berlima, ikut aku. Saya akan memberi Anda hadiah untuk menyelesaikan misi." Petik 2.